Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Epifiditolo dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang feeder machine. Nah, jadi kita mulai. Jadi feeder machine adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah mesin pengumpan. Nah, jadi feeder machine ini merupakan sistem mekanis atau alat elektronik yang mengatur atau mengalirkan dan menyuplai material secara kontinu dan terkontrol ke mesin atau proses produksi. Nah, jadi feeder machine ini sebenarnya bisa kita bandingkan dengan conveyor. Nah, tapi kedua ini berbeda karena kalau di dalam feeder machine itu cara kerjanya itu bisa untuk penerimaan material, pengaturan dan pengaliran, penyampaian dan sampai penyampaian ke proses produksi. Nah, jadi kalau di conveyor kan yang kita tahu bahwa conveyor itu dia hanya mengalirkan saja atau mengirimkan saja. Nah, tapi dengan feeder machine ini kita bisa mengatur mulai dari alirannya, mulai dari seberapa banyak yang ingin kita distribusi dan lain-lain. Nah, jadi kegunaan feeder machine itu ada tiga, yaitu sebagai penyuplai bahan otomatis, pengaturan aliran material, dan pengurangan kesalahan produksi. Jadi langsung kita masuk ke jenisnya. Jadi yang pertama ada step feeder. Jadi di era industri 4.0 ini tentu kita harus saling mengenal tentang mesin otomatis, dikarenakan pacuan industri menyangkut dengan pengaliran barang untuk memenuhi bangsa pasar semakin pesat. Jadi kita pasti perlu mesin-mesin canggih, yaitu contohnya adalah step feeder machine. Jadi mesin ini berfungsi untuk mengangkut bagian-bagian dari wadah hopper ke sistem pengumpulan berikutnya. Nah, jadi si feeder-feeder ini biasanya dikombinasikan dengan feeder-feeder lainnya. Nah, sebagai contoh di sini adalah gabungan antara step feeder dan linear feeder. Bisa kita lihat bahwa di sini ada komponennya, ada hopper. Nah, ini ada step mekanismenya. Jadi ada sebuah mekanisme di mana bisa lihat ini ada suatu baut. Nanti baut ini akan dipindahkan dari bawah ke atas dengan menggunakan step mekanisme. Nah, nantinya dari step mekanisme ini setelah dia naik ke atas akan didistribusikan menggunakan linear feeder. Jadi linear feeder ini merupakan salah satu sama seperti conveyor, cuman dia bekerja dengan cara menggunakan getaran, jadi gerakannya akan lurus ke depan. Nah, kalau di sini ada mekanismenya, dia itu mulai dari pengangkatan flat dari hopper, yaitu dari bawah ke atas, dapat dilihat. Lalu di sini kan sudah dari hopper langsung ke linear feeder. Nah, dari linear feeder akan disalurkan ke tujuannya. Lalu yang kedua ada turntable feeder. Jadi turntable feeder machine ini adalah sebuah mesin yang digunakan dalam industri manufaktur untuk mengatur dan mengarahkan bagian-bagian kecil ke proses selanjutnya. Jadi seperti perakitan atau pengemasan. Mesin ini bekerja dengan menggunakan meja putar atau turntable yang memungkinkan bagian-bagian kecil dipindahkan dan dirotasikan dengan presisi tinggi. Nah, bisa lihat ini adalah contoh dari alatnya. Nah, biasanya untuk turntable ini menyesuaikan dengan jenis komponen yang akan didistribusikan. Nah, ini adalah contoh dari komponen utamanya. Nah, untuk mekanismenya itu adalah dengan menggunakan perputaran si turntable-nya ini, lalu akan ada pengarahan dari guide ke outputnya. Lalu yang ketiga adalah vibration linear feeder. Jadi vibration linear feeder merupakan perangkat yang digunakan untuk mentransfer atau mengarahkan benda kerja dalam garis lurus menggunakan getaran. Jadi alat ini biasanya dikombinasikan dengan vibration ball feeder untuk mengalirkan benda kerja ke tahap berikutnya dalam proses produksi. Nah, ini adalah contoh dari komponen dan sistem kerjanya. Jadi terdapat beberapa komponen itu elektromagnet, tray, spring, offshore spring, dan base. Nah, jadi terdapat komponen yang menggetarkan sehingga komponen di atasnya ini akan bergerak. Juga terdapat pair di sini. Ini adalah contoh dari vibration linear feeder. Vibration feeder is a device used for material conveying, which uses the principle of oscillating motion to transfer the material from the hopper to the target position. It usually consists of a vibrator, a hopper, and a conveying shoe.
The small vibrating feeder is mainly used in food, medicine, chemical industry, metallurgy, construction and other industries where quantitative delivery of material is required. Nah, jadi bisa dilihat tadi merupakan contoh sistem vibration linear feeder yang biasanya pada sistem tadi diaplikasikan untuk pemrosesan jagung. Lalu ini adalah kelebihan dan kekurangan vibration linear feeder. Itu untuk kelebihan itu gerakannya harus stabil, lalu mampu menangani berbagai jenis material, mudah dikombinasikan dengan sistem otomasi. Dan untuk kekurangan yaitu pertama kecepatan terbatas dibandingkan conveyor mekanis, lalu kurang efektif untuk material dengan permukaan licin atau tidak beraturan. Lalu yang ketiga itu tidak efektif untuk produksi dalam volume besar dan kecepatan yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah vibrator ball feeder. Jadi vibrator ball feeder ini merupakan perangkat getar yang dirancang untuk memasok suku cadang atau komponen kecil ke jalur produksi untuk otomasi bisa digunakan untuk menyetir barang. Jadi sistem vibrator ball feeder ini terdiri dari ball atau mangkuk yang dipasang pada alas pegas yang bergerak secara vertikal. Nah, getaran ini tuh bakal mendorong pergerakan-pergerakan bagian kecil komponen yang ada di atasnya melalui mangkuk tadi. Jadi mangkuk pengumpan ini juga dapat menampung barang-barang yang sangat kecil seperti pil atau komponen yang lebih besar hingga 6 inci kubik tergantung dengan modelnya. Nah, jadi di sini ada contoh komponennya. Komponen bisa lihat ada ball, ada spring, ada base, ada elektromagnet, armatur, track dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari vibration ball feeder. Nah, jadi bisa dilihat pada video sebelumnya. Jadi biasanya untuk vibratory ball feeder ini digunakan untuk sebagai mesin yang dapat merapikan suatu komponen yang nantinya akan digunakan untuk proses berikutnya. Sehingga bisa dilihat pada beberapa step terdapat semacam penghalang atau jalur yang dimana jalur tersebut bila terpenuhi maka akan lanjut ke step berikutnya dan bila tidak terpenuhi maka dia akan kembali. Nah itu. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari vibration ball feeder. Yang pertama, untuk kelebihan itu adalah mampu menyortir dan mengorientasikan benda secara otomatis. Yang kedua dapat digunakan untuk berbagai komponen. Dan ketiga itu kecepatan dan presisi yang tinggi. Dan untuk kekurangannya adalah kurang fleksibel untuk perubahan produk karena seperti yang kita tahu bahwa jika kita menggunakan vibration ball feeder ini per barang ini berarti harus mengcustom sendiri. Jadi tidak bisa menggunakan seperti linear feeder. Lalu yang kedua tidak cocok untuk benda yang mudah rusak. Lalu yang ketiga adalah kebisingan tinggi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.